Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abel. Saya dari kelompok 7 bersama dengan teman-teman saya, dengan anggotanya 4 orang ya, termasuk saya. Yaitu ada Arsal, ada juga Ijal, dan juga Fatih. Nah, di kali ini kita mau ngejelasin apa sih gitu di video ini gitu ya. Kita mau menjelaskan proyek yang telah kita kerjakan beberapa minggu ini, yaitu Smart Event dan Crowd Management System. Nah, mungkin untuk secara penjelasan lebih lanjutnya itu akan saya serahkan kepada teman saya. Dan sebelum kita lanjut ke video penjelasannya, saya mau disclaimer dulu, terutama untuk ibu dosen Bu Siti Mariam ya. Untuk di video kali ini mungkin kita tidak bisa menunjukkan modularnya karena sebelumnya kita juga videonya sudah jadi duluan dibandingkan modularnya gitu. Tapi ibu bisa langsung cek aja nanti di Google Colab yang kita cantumin linknya di YouTube kita ini. Dan mungkin sedikit insight aja di sini nih, seperti ini ya gitu. Ini modularnya, nanti ibu bisa cek secara lebih lengkap lagi di Google Colab kita ya. Dan mungkin itu saja dari saya, lanjut ke penjelasan selanjutnya. Halo, nama saya Muhammad Fatih Al-Haroki. Di sini saya mau cerita sedikit nih, kenapa sih kelompok kami sampai kepikiran buat bikin smart event dan crowd management system ini. Bayangin aja, kalian datang ke sebuah event besar, tapi pas di sana malah bingung. Rutenya kemana, antrian workshopnya yang berantakan, ditambah lagi jadwal eventnya yang acak-acakan ke karuan. Bakalan pusing kan? Nah, berawal dari masalah-masalah nyata itu, kami hadir bawa solusi berupa aplikasi simulasi, manajemen event berbasis CLI. Tujuan utamanya sangat jelas, kita pengen mengimplementasikan konsep-konsep struktur data yang udah kita pelajari di kelas, mulai dari graph, queue, tag, linked list, sampai ke BST, ke dalam satu studi kasus yang konkret. Biar teorinya gak sekedar jadi teori, maka kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang arsitektur sistem. Sebelum kita bedah kodenya satu per satu, yuk kita intip dulu gimana sih arsitektur dari sistem yang kami bangun. Jadi, aplikasi kami ini dibagi menjadi 3 layer utama. Nah, untuk layernya itu ada presentasi layer, lalu ada service layer, dan juga ada data layer. Nah, untuk presentation layer, ini adalah bagian CLI atau menu utama yang bakal berinteraksi langsung sama user. Lalu ada service layer. Service ini di lapisan tengah ada logika bisnis program fungsi. Utamanya adalah menjembatani input dari user ke struktur data kita. Melakukan validasi seperti mengubah format dari jam 9.00 menjadi 09.00. Serta mengatur fungsi kendali seperti jalannya fitur Undo. Lalu terakhir ada data layer. Di lapisan paling bawah, inilah jantung dari aplikasi kami. Seluruh data tidak disimpan di database eksternal, melainkan dikelola langsung di memori menggunakan 5 struktur data utama yang saling terintegrasi seperti graph, linked list, dan stub. Itu BST. Oke, arsitekturnya udah kebayangkan? Lalu kita akan lanjut ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke semuanya, kali ini bersama saya Arsal di sini dalam proyek Smart System Management Event ini. Saya berperan sebagai sistem arsitektur yang mengendalikan atau membuat beberapa fitur atau main fitur di proyek atau program ini. Langsung saja saya akan menjelaskan beberapa fitur yang saya buat dan akan didemokan. Oke, kita bakal langsung ke fitur yang pertamanya, yaitu fitur untuk melihat atau view dari mapnya atau peta lokasinya. Di sini peta lokasi itu berada di menu 1 atau menu pertama. Jika kita lihat di sini, nah kita ada view event map dan kita akan mencoba view event mapnya ya. Nah, kita bisa melihat ininya tuh. Nah, jadi si fitur lokasi ini tuh berhasil memetakan lokasinya secara terintegrasi ke programnya. Kalau misalnya kita tanya bagaimana cara kerja struktur data di baliknya itu, saya mengimplementasikan undirect graph menggunakan agency list berbasis dictionary. Di sini ini kodenya. Kemudian si lokasinya itu, setiap lokasi akan menjadi vertex dan jalurnya menjadi edge. Agency list itu sangat efisien karena sistem bisa langsung melihat daftar tetangga dari suatu lokasi tanpa harus mengecek seluruh peta. Kemudian selanjutnya ada fitur pencarian rute terpendek. Ada di kedua, lebih tepatnya. Nah, itu untuk find shortest path. Misalnya kita itu akan menginput lokasi awalnya, kemudian lokasi tujuannya misalnya kita akan ke exit. Nah, kita akan langsung beritahu rute terbaik ditemukannya seperti apa. Jadi ini tuh kita saat mencari jalan dari gate ke exit, kita akan mulai dari mengecek semua area di sekitarnya terlebih dahulu, yaitu hall A dan hall B. Kemudian dari hall B, sistem langsung menemukan exit.
pencariannya langsung terhenti dan rute terbaik berhasil dicetak di CLI tadi gitu. Sesuai ininya sini kita berhasil menemukan rutenya. Nah tadi ini kemudian selanjutnya itu itu secara tidak langsung menjawab salah satu pertanyaan yang keempat ya, untuk rute terpendek ini tuh. Kemudian selanjutnya ini tuh kita akan menjelaskan bagaimana ini bisa terjadi di kodenya gitu. Saya menggunakan algoritma BFS atau Breadth First Search. BFS ini menggunakan antrean atau queue untuk mengeksplorasi. Kita cari. Nah, resource pattern itu. Nah, sini tuh. Jadi kita yang terjadi itu menggunakan antrean atau queue untuk mengeksplorasi lokasi lapis demi lapis. Jadi dan menggunakan visited set di sini agar si tidak terjebak di jalan yang sama. Kenapa saya tidak menggunakan DFS? Karena bisa saja untuk fitur ini artinya sederhana, DFS itu akan menelusuri satu jalur sedalam-dalamnya kemudian sampai mentok pada peta event seperti ini yang tidak memiliki bobot jarak. DFS itu tidak menjamin kalau misalnya si rutenya itu yang ditemukan adalah jarak yang terpendek, sedangkan BFS itu udah pasti akurat. Lalu apa yang terjadi pada program ini jika peta event sangat besar, misalnya dengan ribuan titik? Program ini akan tetap optimal karena saya menggunakan set untuk melacak kunjungan set yang di sini. Kemudian kompleksitas si waktunya itu algoritma BFS ini adalah O V tambah E, di mana si V-nya itu adalah jumlah lokasi dan E adalah jumlah jalur. Data yang besar tidak akan membuat sistem ini crash karena kita menggunakan BFS juga gitu. Nah itu tuh saya menjawab pertanyaan yang pertama, terus Q2 dan Q3, pertanyaan 1, 2, dan 3. Kemudian terakhir sebagai penutup, mungkin arsitektur atau sistem yang program saya buat dan teman-teman saya buat ini adalah yang terbaik, adalah yang paling terhubung. Jadi bisa kita lihat di sini di main menu di sini tuh. Nah sini tuh ini tuh ada blok baris history, edit history, dan undo status. Nah ini jadi saat rute BFS berhasil ditemukan, modul graph saya secara otomatis mengirimkan datanya ke modul linked list dan stack yang dibuat oleh rekan saya agar riwayat navigasinya tersebut tercatat dan bisa diundo. Bisa kita lihat untuk pembuktiannya. Kita bisa melihat activity history-nya. Nah, kita bisa melihat riwayatnya yang sudah kita lakukan tadi, seperti melihat peta lokasi event, terus melihat peta lokasi event kedua kali tadi, dan juga mencari rute dari gate ke exit. Mungkin sekian saja dari penjelasan saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, balik lagi ke saya Abel. Saya akan melanjutkan penjelasan yang ini ya dari asal ya, karena sebenarnya untuk program yang kita buat ini tidak berfokus kepada asal saja, karena memang untuk pembagian dari tugas kita itu memang ada tugasnya masing-masing, kayak misalkan Fatih yang laporan, saya bagian video kayak begini gitu, dan Arsal itu fokusnya di bagian coding, memang utamanya dia coding, tapi kita juga mendapat bagian dari codingnya tersebut. Nah, kita langsung turun poinnya aja lah ya. Saya mendapatkan untuk pembagian queue-nya, di struktur queue-nya. Oke, jadi kita di salah satu struktur kita ini gitu, kita gunain yang namanya sistem queue atau antrian, di mana queue-nya ini struktur datanya itu linear yang bekerja menggunakan konsep FIFO atau yang secara panjang gitu ya, first in first out. Nah, artinya gitu, data yang pertama kali masuk ke dalam antrian akan menjadi data pertama yang diproses dan dikeluarkan gitu. Nah, konsep ini juga itu sangat cocok gitu diterapkan pada sistem manajemen event, khususnya untuk mengelola antrian peserta workshop maupun registrasi, sehingga proses pelayanan menjadi lebih teratur dan adil bagi setiap pesertanya juga. Nah, kita bisa langsung lihat aja di sini ya, dari layar yang akan saya lihat tampilkan juga, yaitu di bagian ini queue. Nah, di sini ada mana? Nah, ini kelas queue ya, di sini ya. Nah, pertama, saya tuh membuat sebuah kelas bernama Q yang dimana itu berfungsi sebagai blueprint atau rancangan utama untuk mengelola seluruh proses antrian di dalam program. Lalu di seluruh fungsi yang berkaitan dengan antrian ditempatkan di dalam kelas ini, sehingga program menjadi lebih terstruktur dengan konsep object oriented programming. Nah, setelah dari kelas Q ini tadi ya, sekarang kita masuk yang dev in itself yang ini nih ya. Nah, dev init itu apa sih? Itu sebagai konstruktornya gitu. Yang ini nih, yang strip mana ya? Ini nih, strip init ini. Konstruktor ini akan dijalankan secara otomatis ketika objek Q dibuat. Nah, jadi di dalamnya itu terdapat variabel self item. Nah, ini ya, gitu. Yang diinisialisasi sebagai list kosong. Nah, list ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh datanya peserta yang masuk ke dalam antrian. Setelah kita lihat atau masuk dari konstruktornya, kita masuk ke bagian enqueue-nya ya. Ini bagian enqueue-nya. Fungsi enqueue itu sendiri yaitu digunakan untuk menambahkan peserta baru dalam antrian. Pada fungsi ini digunakan metode append ya. Bisa dilihat di sini self item append data.
sehingga setiap data baru yang akan ditempatkan di posisi paling belakang dari list. Cara kerja ini sesuai dengan kondisi antrian di dunia nyata, di mana peserta yang baru akan datang gitu akan berada di urutan paling belakang dan menunggu giliran sesuai dengan urutan yang mulai dari awal sampai yang baru-baru gitu. Nah, untuk DQ itu sendiri, DQ ini ya, definisi DQ self ini digunakan untuk melayani atau mengeluarkan peserta dari antrian. Jadi sebelum menghapus data, sistem terlebih dahulu memeriksa apakah antrian masih memiliki peserta melalui fungsi is empty. Yang ini ya, itself is empty, yang ini nih ya. Nah, jika antrian kosong, program akan menampilkan pesan bahwa tidak ada peserta dalam antrian. Namun, apabila terdapat peserta, maka digunakan metode pop, yang ini ya, return self item pop, yang zero ini. Yang berarti sistem mengambil data pada indeks pertama. Nah, di fungsi selanjutnya ada is empty ya, definisi is empty ini. Nah, berfungsi sebagai atau bertugas memeriksa apakah list antrian masih kosong atau tidak dengan melihat jumlah data yang tersimpan. Nah, jika panjang list sama dengan 0, maka fungsi akan mengembalikan nilai true. Sebaliknya, apabila masih terdapat data, maka fungsi akan mengembalikan nilai atau sama dengan false gitu. Nah, untuk pemeriksaan ini penting kenapa? Agar program dapat menghindari kesalahan ketika proses pengambilan data dilakukan pada antrian yang kosong. Selanjutnya, di sini ada display. Display ini sendiri itu baik lagi, setelah bahasa Indonesia tampilan lah ya, berfungsi untuk digunakan sebagai menampilkan seluruh peserta yang sedang berada di dalam antrian. Nah, fungsi ini juga terlebih dahulu mengecek apakah antriannya kosong atau tidak gitu. Jika kosong, program akan menampilkan informasi bahwa belum ada peserta workshop sama sekali di dalamnya. Namun, apabila terdapat data, maka setiap peserta yang akan ditampilkan menggunakan enumerate ya. Ada di sebelah sini nih, yang ini saya tandain, yang ini ya, enumerate. Nah, itu sehingga nomor urutnya itu peserta dapat ditampilkan secara otomatis. Jadi dimulai dari angka 1. Ada juga bubble sort. Nah, bubble sort ini kayak gimana sih gitu. Jadi selain operasi dasar Q-nya saja gitu, kami juga gitu menambahkan algoritma bubble sort. Bubble sort digunakan juga untuk mengurutkan data peserta berdasarkan urutan alfabet. Cara kerjanya adalah dengan membandingkan dua data yang bersebelahan, kemudian menukarnya apabila posisinya belum sesuai. Nah, proses ini dilakukan secara berulang-ulang hingga seluruh data berada dalam urutan yang benar. Di bagian terakhir ada di definisi binary search. Nah, data ini atau subdata ini digunakan setelah data berhasil diurutkan. Lalu kami menyediakan fitur pencarian menggunakan algoritma binary search. Binary search bekerja dengan membagi ruang pencarian menjadi dua bagian secara terus-menerus hingga data yang dicari itu ditemukan. Dibandingkan pencarian secara linear, metode ini jauh lebih efisien karena tidak perlu memeriksa seluruh data satu persatu. Pada implementasi kami, pencarian juga menggunakan fungsi lower yang ada di bagian sini ya, lower. Yang self item ini lower gitu ya. Nah, sehingga proses pencarian tidak membedakan huruf besar maupun huruf kecil. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Melalui implementasi Q ini, sistem mampu mengelola antrian peserta workshop secara terstruktur menggunakan first in first out atau yang biasa kita sebut FIFO. Selain itu, kami juga mengkomunikasikan sistem atau algoritma bubble sort untuk proses pengurutan data serta binary search untuk mempercepat pencarian peserta dengan penerapan beberapa struktur data dan algoritma tersebut. Sistem menjadi lebih efektif dalam membantu pengelolaan antrian pada sebuah event. Nah, mungkin itu saja dari saya yang bisa saya jelaskan tentang Q ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Oke, selanjutnya kita bakal bahas implementasi struktur data binary search tree yang dipakai buat bikin sistem jadwal event berdasarkan waktu. Oke, langsung saja. Di sini ada class TreeNode. Di bagian atas ada kelas bernama TreeNode. Anggap saja ini adalah cetakan buat bikin kotak atau node individual. Setiap kali kita buat jadwal baru, kotak ini bakal menyimpan data waktu, nama event, serta punya dua cabang, kosong, kiri dan kanan. Lalu ada kelas DST. Nah, ini adalah rumah besar atau sistem utama pohonnya. Pas pertama kali dibuat, akarnya bakalan self root atau masih kosong alias none. Lalu selanjutnya ada fungsi insert. Fungsi ini gunanya untuk menambah jadwal baru. Menariknya, di sini ada logika formatting otomatis. Kalau kita input waktu format 4 karakter, kayak 9, 30, kodenya bakal otomatis nambah angka 0 di depan. Jadi 0, 9, 3, 0. Biar format jamnya rapi dan konsisten. Kalau akarnya masih kosong, data langsung jadi root. Tapi kalau udah ada stand-nya, dia bakal manggil fungsi recursive buat nyari tempat yang cocok. Selanjutnya ada fungsi insert recursive. Disinilah keajaiban pohon binary terjadi. Aturan BST itu simpel banget.
data yang lebih kecil ditaruh kiri dan yang lebih besar ditaruh kanan. Fungsi ini mengecek kalau waktu event baru lebih awal dari node sekarang, dia bakal melipir ke kiri. Kalau waktu lebih akhir, dia bakal geser ke kanan. Dia bakal terus nyari ke bawah sampai ketemu tempat kosong yang pas. Lalu ada fungsi display schedule dan in-order recursive. Dua fungsi ini bertugas buat nampilin semua jadwal yang udah kesimpan. Kita pakai metode in-order traversal secara otomatis. Cara baca ini bakal mengurutkan jadwal dari waktu yang paling awal sampai paling akhir. Jadi, hasilnya nanti bakal berurutan rapi dari pagi sampai malam. Selanjutnya ada fungsi search schedule. Sama seperti pas insert, fungsi pencarian ini juga otomatis merapikan fungsi format input waktu kita dulu. Setelah itu, dia minta bantuan fungsi recursive untuk nyari datanya di pohon. Selanjutnya ada fungsi search recursive. Karena struktur pohon kita udah rapi, kiri lebih kecil, kanan lebih besar, proses pencarian jadi cepet banget. Sistem tinggal ngecek apakah jamnya sama. Kalau iya, langsung balikin nama eventnya. Kalau jam yang dicari lebih kecil, sistem langsung fokus nyari ke cabang kiri. Kalau lebih besar, langsung lompat ke cabang kanan. Jadi, kita gak perlu ngecek seluruh data satu persatu dari awal. Lalu, sini ada menu pilihan 3. Ini adalah bagian user interface berbasis teks. Begitu pengguna memilih opsi 3, sistem langsung menampilkan seluruh jadwal yang ada menggunakan fungsi display schedule tadi. Lalu mencatat aktivitas tersebut ke dalam history. Opsi 1, tebak jadwal. Bagian ini bakal meminta input waktu baru dan nama baru dari pengguna. Lalu memanggil fungsi insert untuk dimasukkan ke dalam struktur data pohon BST. Lalu opsi 2, cari jadwal. Pengguna tinggal memasukkan jam yang ingin dicari. Lalu sistem menjalankan fungsi search schedule untuk menampilkan apakah ada event di jam tersebut atau tidak. Jadi, dengan menggunakan struktur data BST ini, pengelolaan jadwal kita kecuman rapi, tapi proses pencarian dan pengurutan datanya juga jadi jauh lebih efisien dan cepat. Gitu. Halo semuanya, nama saya Rizal Kurniawan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang baru saja tadi dijelaskan oleh teman saya Arsal. Nah, untuk di sini saya akan menjelaskan link list dan juga stack yang dimana untuk proyek kami link list ini tuh digunakan untuk mencatat riwayat aktivitas, sedangkan untuk stack yaitu adalah fitur undo dari proyek kami. Mungkin tanpa lama-lama saya akan langsung ke pembahasan proyeknya saja. Oke, baik. Untuk pertama di sini bisa kalian lihat di sini tuh ada 3 list ya. Untuk yang pertama itu ada class node, lalu yang kedua itu class link list, dan yang ketiga itu ada class stack ya. Nah, untuk class node ini, nah jadi di class node ini, nah node itu dia itu jadi kayak sebuah tempat yang dimana dia ini nampung untuk riwayat aktivitas yang akan ada pada program kami ini gitu loh. Di sini ada dev init. Nah, untuk dev init itu jadi dia itu adalah inisialisasi suatu list agar menjadi kosong. Jadi untuk di class node ini tuh ada 2 self ya, ada 2 data, yang mana ada self data dan juga self next. Nah, untuk self data ini tuh dia variabel yang dimana dia itu untuk menyimpan informasi atau bisa dibilang nilai asli gitu ya. Lalu untuk lalu untuk self next, jadi untuk self next ini tuh dia tuh sebuah pointer yang mana bakal nunjukin kita ke gerbong selanjutnya gitu. Lalu yang kedua ada class link list. Nah, untuk link list ini tuh dia berfungsi buat menyimpan ya. Jadi si link list ini tuh dia tuh buat menyimpan riwayat aktivitas yang ada gitu. Jadi misalkan kita menambahkan atau menghapus, nah itu tuh akan bakal disimpan di link list ini gitu loh. Nah, di sini untuk self head dan self tail. Nah, untuk self head ini tuh dia tuh menunjuk kepada bagian paling atas, bagian paling pertama atau alias head, yaitu kepala. Lalu untuk yang tail ini tuh dia menunjuk kepada bagian paling akhir di suatu data atau alias ekornya gitu. Lalu di sini yang pertama ada history ya. Untuk history itu dia itu berfungsi buat menambahkan riwayat aktivitas. Jadi di sini bisa dilihat di sininya ya, new node sama dengan node activity. Nah, dari fungsi ini tuh kita bisa melihat bahwa ketika kita menambahkan node, maka dia itu akan membuat node baru yang dimana berdasarkan yang mana yaitu bakal mengambil data berdasarkan text activity gitu. Lalu di sini juga menggunakan if else ya, situasional jadinya. Jadi jika self head yang kita cek, jadi ketika kita mengecek history dan ternyata data history tersebut kosong, maka new node yang baru saja kita tambahkan otomatis akan menjadi bagian kepala, yaitu head dan juga ekornya, yaitu tail sekaligus. Kecuali yaitu else, ketika kita mengecek history dan ternyata history tersebut sudah ada isinya, maka si new node yang baru saja kita tambahkan itu otomatis akan menjadi ekor atau tail pada data tersebut. Jadi otomatis si posisi ekornya ini tuh bakal berpindah kepada node yang baru saja kita tambahkan gitu loh, atau alias history yang kita tambahkan gitu loh. Lalu di sini untuk ada display history self ya di sini.
Nah, untuk display history self ini tuh sini dia untuk mengecek, jadi dan juga menampilkan sih. Jadi dia ini untuk menampilkan riwayat aktivitas yang ada gitu, dikarenakan riwayat aktivitas yang ada ini kan tersusun secara terstruktur ya, secara berurutan. Jadi ini tuh untuk menampilkannya. Jadi ketika misalkan kita melihat data riwayat aktivitas atau list history dan misalkan riwayat itu belum ada, maka dia akan menampilkan notifikasi seperti ini, yaitu print belum ada aktivitas gitu. Akan tetapi ketika ada, dia bakal langsung ke sini. Nah, dia akan menampilkan riwayat aktivitas yang telah ada dengan melakukan perulangan while current. Jadi dia ini bakal menampilkan di sini ya, print f nomor current data. Jadi dia tuh bakal menampilkan nomor dan juga teks data gitu loh. Yang dimana contohnya misalkan ada 3 riwayat aktivitas, yaitu A, B, dan C. Nah, jadi di sini tuh misalkan yang pertama itu A, nanti dia akan pindah ke yang selanjutnya, berarti nomornya itu bertambah 1 di sini. Itu berarti yang kedua yaitu B dan yang ketiga itu C, seperti itu contohnya. Jadi untuk perulangan while current ini dia itu bakalan terus berulang hingga ujung list gitu. Lalu di sini ada dev search history ya. Ini untuk mengecek riwayat aktivitas dengan kata kunci tertentu, karena di sini ada keyword ya di sini di bagian ini. Nah, ini dia. Jadi kita bisa mencari riwayat dengan kata kunci tertentu gitu. Lalu di sini juga menggunakan ini lower. Jadi lower ini tuh ketika misalkan kita mencari sesuatu meskipun dengan caps lock itu tuh tidak akan berpengaruh ya, meskipun mau itu huruf kita yang kita ketik itu kecil ataupun besar itu tidak akan terpengaruh gitu. Jikalau misalkan data yang kita cari itu ada, maka dia akan menampilkan nomor dan juga teks dari data tersebut gitu. Kecuali jikalau misalkan yang kita temukan yang kita cari itu tidak ada, maka dia akan menampilkan notifikasi riwayat tidak ditemukan seperti itu. Lalu di sini ada dev delete history. Nah, untuk delete history ini untuk dev delete history ini dia itu untuk menghapus riwayat aktivitas yang ada. Sama seperti untuk mencari ya, dia ini menggunakan keyword juga, jadi menggunakan kata kunci tertentu gitu loh. Nah, di sini kan ada fungsinya previous sama dengan none. Jadi previous ini tuh dia tuh berguna banget buat nyatet node sebelum node yang mau kita hapus gitu loh. Di sini juga memakai lower ya, yang dimana tidak akan berpengaruh pada besar atau kecilnya huruf yang kita input. Nah, if previous none, jadi itu menandakan kalau misalkan data yang misalkan mau kita hapus itu yaitu berada di head atau di bagian kepala, maka otomatis posisi kepala itu dia bakalan berpindah ke yang selanjutnya gitu loh. Kecuali kalau misalkan kita menghapus dari misalkan data yang mau kita hapus itu berada di tengah atau di tail yaitu di ekor, maka seleksinya itu dia tuh bakal bakal lompat melewati data current dan langsung menuju current next untuk memutus rantai node tersebut gitu loh. Dan misalkan ketika kita mencari dan menghapus riwayat itu berhasil, dia akan menampilkan riwayat data yang kita cari berhasil dihapus. Akan tetapi ketika misalkan kita mau mencari dan itu tidak ada, maka dia akan menampilkan riwayat yang kita cari tidak ditemukan untuk dihapus begitu. Lalu untuk di sini ada class tag. Ini berfungsi buat mengundo. Jadi fungsi ini tuh untuk undo, ini untuk menggagalkan proses ya. Nah, di sini ada beberapa dev lagi. Untuk dev init itu adalah inisialisasi untuk list kosong, yang dimana list kosongnya ini bernama item, yang dimana dia ini tuh bakalan menampung untuk data undo yang akan kita masukkan gitu. Jadi misalkan kita mengundo sesuatu, itu tuh bakal tersimpan di item ini gitu. Lalu di bawahnya ada dev push ya. Ini tuh berfungsi buat menambahkan data. Jadi ketika misalkan kita mengundo suatu aktivitas, maka push ini tuh berfungsi untuk menambahkan apa yang kita batalkan tersebut ke ini item gitu. Lalu untuk di bawahnya itu ada pop. Pop ini tuh berfungsi untuk menghapus data dari tumpukan unlock yang kita dapat gitu loh. Jadi untuk di sini kan di item, nah jadi untuk di pop ini tuh ketika kita mengecek data di item, data unlock, ketika item tersebut memiliki beberapa data unlock, maka pop itu akan mengambil yang paling akhir untuk dihapus gitu loh. Tapi ketika kita mengecek data di item dan tidak ada data tertumpuk di sana, maka si pop ini akan mengembalikan nilai sebagai none. Untuk yang terakhir itu dev is empty. Dia ini untuk mengecek apakah ada tumpukan data atau tidak pada item. Jadi fungsi ini bakalan menghasilkan true jikalau ketika kita mengecek item itu ada datanya seperti itu, dan ketika tidak ada dia tidak akan menampilkan 0 itu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang tersedia ya.
dikarenakan pertanyaan nomor 1 dan sampai dengan nomor 4 itu telah dijawab oleh kawan saya Arsal sebelumnya, maka di sini saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 5, yang dimana pertanyaannya itu adalah apa sih perbedaan implementasi stack dari kelompok kami dengan collection DQ bawaan Python. Oke, sebelum menjawab pertanyaan perbedaan, jadi kan kalau untuk collection DQ dia tuh bisa dibilang dia tuh under the hood, dia alias dia tuh di bawah kepala. Yang dimana collection DQ ini juga dia tuh ngegunain doubling list. Jadi kalau misalkan data yang dimilikinya itu cukup masif atau alias besar, collection DQ ini tuh jauh lebih stabil dikarenakan dia tuh murni punya kompleksitas untuk mengurusi operasi di kedua ujungnya gitu. Sedangkan di kelompok kami itu menggunakan list biasa sebenarnya, yang dimana di list bawaan Python yang biasa yang kami gunakan itu kami menggunakan append untuk penambahan data dan juga push untuk append untuk penambahan data dan juga pop untuk penghapusan data gitu. Lalu kami memakai list bawaan ini juga dikarenakan bisa dibilang list bawaan ini tuh cukup efisien gitu, dikarenakan riwayat aktivitas kami ini bisa dibilang sederhana dengan data yang tidak terlalu masif gitu loh, yang gimana list bawaan yang praktis ini tuh cukup efisien untuk program kami gitu. Dikarenakan operasi untuk list yang biasa ini juga kan dia tuh berjalan secara terarmotisasi ya, yang dimana penambahan atau alias penghapusan data tuh dia cuma terjadi di bagian belakang saja gitu. Jadi bisa dibilang cukup praktis gitu untuk riwayat aktivitas kami yang sederhana. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih semuanya. Yang sudah menonton. Semoga kalian menambah wawasan Dan menjadi orang yang bermanfaat. Terima kasih banyak.